Halo, bersama kami DK Podcast. Halo, iya mas. Gimana mas? Ada keluhan apa ini mas? Kira-kira Perusahaan tuh bingung saya mas. bingungnya gimana mas? Oh ini mas, cara apa melihat-lihat apa rugi untung gitu loh mas. Oh berarti kayak istilahnya kayak balance sheet dan Ya, analisis laba rugi gitu ya mas ya? Iya mas. Ya kemarin juga saya pernah magang di perusahaan brand mas. Kebetulan magangnya itu di perusahaan Cepogo itu mas, tahu kan Cepogo? Ya, itu di perusahaan pakan ternak itu juga. Dia juga sistemnya juga menggunakan balance sheet dan analisis laba rugi ya. Karena ketika ibaratnya gini mas, kita melakukan usaha atau kita memiliki perusahaan, nggak mungkin kan kita hanya melihat di laba bersih atau laba keuntungan saja kan. Kita juga menekankan di laba rugi juga mas, karena laba rugi itu kalau kita kita pikirkan itu sesuatu hal yang sangat bahaya dan mungkin serius mas. Maka dari itu ketika kita punya keuntungan, kita juga menganalisis terkait laba rugi juga mas. Maka dari itu mas. Tapi perbandingannya gitu mas, perbandingan analisisnya gitu. Untuk perbandingan analisisnya itu ibaratnya gini mas. Ketika kita mempunyai sebuah produk, kita membuat produk itu mas, contohnya mas kapur gitu ya, mempunyai produk kayak sarung tenun gitu mas. Nggak mungkin kan ketika mas kapur menjualnya itu misal harga 100.000, Ya, mungkin kan keuntungannya mungkin diambil dari 20.000 lah mas. Ya. Nggak mungkin kan ketika itu kan produk itu terjual terus mas, dan sold out terus kan di waktu cepat. Mungkin ada yang cuci gudang, nah itu kan kita harus menganalisis juga mas, penjualan produk itu apakah dengan proses produksi itu ketika sampai ke penjualan, sampai ke klien atau pembeli itu, kita nanti analisis keuangannya itu apakah seimbang gitu mas dengan produksi gitu. Iya mas, makanya dari itu kan analisis laba, rugi dan keuntungan itu harus diperhatikan dalam kita berwirausaha. Oh iya. Iya. Terus kalau ininya juga mas, cara menganalisis ini ya modal usaha bersihnya itu mas, kan ada yang rugi tahu tadi lah. Ya. Nah kalau bersihnya itu kayak gimana? Di samping pembahasan kayak gitu ya, kita santai-santai dulu lah mas. Masa kita harus penjelasan materi terus kan nanti kan audiens juga bosan mas. Iya, itu mas. Ini minumannya apakah dipajang aja mas? Enggak boleh diminum pak? Oh boleh kok mas, ini boleh. Oh ini produk mana mas? Ini dari Wings Food mas. Oh ini for F namanya. Mas. Oh berarti ini kalau di Cina itu di sana gengsinya diagungkan mas, karena menambah suplemen pria katanya. Betul sekali. Karena dari itu. Tapi ini ya mas ya, maaf ya mas ya. Gimana? Belum dapat sponsor. Oh. Ya, apalagi nggak apa-apa, kita Bisa minum ini nanti kan Power App endorse kita kan, Tuh, apalagi betul. Bosi Pak Mukjizat kan bisa ya pak Boleh, ya? boleh. Oke, spill dikit lah pak. Ini boleh diminum ya mas ya? Boleh. Oke aman ya mas ya? Aman, Oke, aman. ini halal mas? Halal. Oke halal. Power App dengan ginseng nyatanya nyegerin. Kan udah ada logo halalnya dulu mas. Wah, saya langsung sumringah ini mas. Aduh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya apa tadi mas? Mau diulang? Oh. Yang tentang tadi mas apa? Yang usaha bersih tadi mas. Oh, Modal usaha bersih. gitu. Oh, ya. Contohnya saya di gini mas, di pabrik pakan unggas ya mas ya. Apalagi kita di perusahaan pabrik unggas itu kan ketika kita di RPH penjualan karkas bersih itu kan mas ya. Kita kan awalnya pemeliharaan itu kan kalau dia yang broiler kan selama 35 hari kan mas. Nah itu kan juga mempunyai variable cost, biaya kan. Nah itu kan ketika kita menjual kan kita harus menghitung itu semua mas, dari pemeliharaan gitu mas. Dari ketika kita juga memperhatikan keuntungan, maka di hasil penjualan produk itu, karkas bersih itu kan
nanti diambil laba bersihnya mas, laba bersihnya itu berapa, nah kita untuk perputaran modalnya lagi itu berapa, jadi kan kita kan tetap usahanya itu tetap berjalan dengan lancar mas, enggak kita itu cuma menjual produk saja tapi kita enggak punya laba bersih atau keuntungan kan kita bagaimana mau kaya mas, realistis saja, semua orang kan pengen kaya mas. Iya, apa? Evaluasi mas tentang keuangan tersebut mas, misalnya di suatu perusahaan ya mas ya, itu kan ada rasio analisisnya juga mas. Nah itu kayak gimana ya mas? Oh, untuk rasio analisisnya itu mencakup dengan analisis keuangan mas. Jadi tidak di perusahaan saja, di kayak sekarang itu di banyak yang rame-rame itu kan trading kan mas, Ya, kripto trading, atau apa Bitcoin, kita lagi merintis mas, Iya. bukan waris kan ya. Oke mas, untuk kita lanjut ke materi. Untuk analisis rasio keuangan itu mas, yang mungkin di likuiditas mas, di mana itu rencana jangka pendek mas, di mana kita ketika merencanakan jangka pendek itu kita harus berbuat apa dengan usaha kita. Jangan hanya untuk saran saya itu jangan hanya untuk jangka pendek mas, kita juga harus memikirkan jangka Panjang masa juga. depan juga, jangka panjang gitu mas. Contohnya itu kalau boleh tahu apa ya mas? Oh, untuk contohnya itu saya contoh di trading gitu ya mas ya. Di trading kan kita kan kalau di kripto itu mas, itu kan kita keuntungannya kan cepat mas, dalam hitungan 1 detik aja kita bisa menggandakan uang. Daripada itu untuk jangka panjangnya juga kita harus menanam di saham juga mas, untuk tabungan kita mas, itu loh. Nah untuk selanjutnya itu dibanding jangka pendek itu mas, kita juga harus memperhatikan atau tujuan itu profit mas, meraih profit. Enggak kita cuma main-main aja, kita juga itu dalam usaha gitu kita cuma pemeliharaan saja, tapi kita harus mempunyai tujuan keuntungan mas. Berarti Nah, kita makanya punya tujuan untuk untung profit. nah Banyak ya, profitnya Mas, ya? itu, nah gitu mas, kita harus punya tujuan profit mas, karena profit itu kan juga bagian besar manusia kan juga pengen mendapatkan keuntungan yang lebih besar mas. Daripada itu kan kita juga harus menahan hawa nafsu kita mas, karena Betul. dengan kita tidak menahan, dengan tidak merencanakan itu likuiditas, apalagi itu mas, kita nanti hanya cuman menjadi bangkrut gitu mas, atau rugi. Buat evaluasi tentang di suatu perusahaan itu analisisnya gimana mas? Oh, untuk sebuah perusahaan itu kan realistisnya itu kan mesti kan menggunakan analisis SWOT kan mas. Nah itu kan dimana juga kan sebelum kita melakukan usaha mas, tempat melakukan usaha di peternakan kambing itu kan kita harus menganalisis identifikasi wilayah yang strategis mas, kayak SWOT kan, S-nya itu kan strength atau kekuatan gitu mas, dimana ketika kita mendirikan sebuah usaha itu kekuatan mana sih ya, daerah mana yang harus kita tempatin, nah itu mas, kayak gitu mas, kayak pasar mana yang sangat-sangat dekat dengan biaya variabel cost-nya agar kita itu tidak rugi mas. Oh, iya. Weakness mas atau kelemahan, ketika kita memperhatikan kekuatan, kita juga punya kelemahan mas. Jadi di dalam kelemahan itu kita itu harus bisa menjadikan sebuah solusi gitu bagi usaha kita gitu, dimana ibaratnya kita ketika harga pakan naik, fluktualitas harga gitu kan mas, kita harus mempunyai solusi gimana pergantian bahan, menahan dulu ketika harga itu rendah. Nah ketika harga itu tinggi kita akan menjual lagi gitu mas. Oportunitas mas, itu adalah peluang, dimana ketika kita mendirikan sebuah usaha itu kita juga harus melihat peluang. Oh usaha ini kambing ini seperti kambing mas Kapur itu kita jual di umur berapa, di bibit berapa agar harganya itu naik tinggi mas. Oh, iya. Nah, kita juga melihat peluang bahan baku yang melimpah mas, kayak gitu mas. Istilahnya Tapi kayak kan gitu. juga ya mas ya, kalau di pasar ya itu kan juga sama peternak ini pasti kan juga ada negosiasi juga kan mas. Iya. Yang keuntungan juga. Iya, makanya itu dengan makar-makar yang nakal-nakal itu kan kita babat aja mas, Iya, mas. betul. Biar
biar kita itu tidak tertekan. Oh iya. Ya itu orang juga masuk ancaman juga ya Mas. Iya. Yang terakhir ya Mas ya, yaitu ancaman ya. Jadi samping itu juga kita harus memperhatikan ancaman Mas. Enggak semuanya kan itu kita peternak kambing kan juga kita kan cuma bertahan di beberapa tahun Mas, enggak sampai selanjutnya tahun selanjutnya. Kita kan ada perbandingan juga di jangka panjang kayak itu tadi Mas. Ya, kita harus memikirkan jangka panjang. Maka dari itu kan untuk mengatasi ancaman ya kita harus kreatif Mas dalam memasarkan hewan itu kayak pasti kan kita juga memiliki persaingan Mas. Ya mungkin kan kita hidup juga ada persaingan, kita usaha juga ada persaingan gitu Mas. Betul. Ya, apalagi kan ketika ada ancaman terkait omongan tetangga kita tuh harus tegak lurus Mas dengan tujuan kita. Nah ini juga ya Mas, kemarin pas beberapa bulan lalu ada ancaman juga sih Mas. Menurut saya itu PMK Mas. Oh itu bener-bener wah harga kambing itu anjlok Mas. Ya maka dari itu Mas bikin kepala tuh pusing ya Mas gitu Mas. Dia cara buat nanganinya juga ya Mas pasti juga susah ya Mas. Iya makanya dari itu kan dengan kita pengusaha-pengusaha kecil kan harusnya didukung pemerintah ya Mas untuk memajukan peternakan di Indonesia kan Mas ya. Maka dari itu kan kita harus melihat peluang anak desa, terus pemerintah harus melihat gimana sih ketika pemuda-pemudi Indonesia itu ketika melakukan usaha dia tidak gengsi gitu kan Mas ya, harusnya kan didukung ya Mas, kayak negara-negara luar itu kan Mas, kayak Jepang, kayak Australia gitu kan didukung full Mas dengan biaya-biaya itu Mas. Sekarang pun juga mungkin masih gengsi ya Mas. Iya masih gengsi Mas, soalnya anak-anak muda sekarang itu kan sudah zaman modern Mas, kayak kita dulu kan. Kita dulu itu HP aja belum ada gitu Mas. Paling kan kita mainnya cuma di pedesaan gitu kan Mas. Jadi ya kayak gitu ya Mas. Iya, ini materinya ya cukup di sini saja Mas. Soalnya kalau lama-lama ya nanti audiens kita juga bosan Mas. Ya pasti ada kekurangan gitu Mas ya. Karena ya kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa gitu. Paling betul Mas. Dan milik wanita gitu. Aduh, jangan gitu Mas. Takut saya Mas. Dari itu Mas. Tadi kan suami takut istri Mas. Iya. Jangan gitu ya Mas ya. Iya. Baik Mas, silakan ditutup Mas. Podcast kita hari ini karena udah lama kayaknya Mas. Iya. Baik, mungkin cukup sekian ya dari podcast kita berdua. Kalau misalnya ada salah kata ya mohon maaf ya. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Oke, selamat jumpa kembali di DK Podcast.